Sekarang kembali ke pertanyaannya soal Hugo Ekitike. Apakah Ekitike layak dihargain 90 juta? Jawabannya hanya bisa kita ketahui setelah dia main satu musim full di Liverpool. Sekarang, di zaman sekarang, penyerang itu bukan cuma soal gol assist aja, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi untuk tim. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Nah ini mungkin agak terlambat ya untuk menganalisis pemain ini karena sudah diresmikan cukup lama. Tapi mungkin beberapa dari fans Liverpool belum kenal-kenal amat nih sama Hugo Ekitike. Ya ini striker baru yang dibeli Liverpool dari Eintracht Frankfurt. Harganya cukup mahal ya, sampai in total semuanya kalau barengan sama add-ons itu bisa sampai 90 juta euro ya, which is itu sangat mahal sekali dan jarang banget Liverpool keluar uang banyak. Dan ini udah pembelian mahal kedua setelah Florian Wirtz kemarin ya, 125 atau 150 juta, pokoknya segitulah harganya ya. Ini lumayan mahal, bukan lumayan mahal, ini mahal banget ya. Hugo Ekitike 90 juta. Tapi sebenarnya gimana sih kualitas dari Hugo Ekitike itu sendiri? Apakah memang dia layak segitunya dihargai 90 juta? Atau jangan-jangan ini akan menjadi Frankfurt scam lainnya lagi nih? Kita akan bahas di Baca Taktik, so langsung aja kita masuk ke analisisnya. Let's go. Oke. Sekarang gue mau jelasin sedikit aja dari gaya bermainnya Hugo Ekitike sampai nanti ada beberapa alternatif formasi. Nah, kita ke gaya permainan Hugo Ekitike. Jadi Hugo Ekitike ini adalah seorang striker dan dia kalau berdasarkan apa yang gue lihat di Frankfurt di Bundesliga ya, terutama di musim kemarin, memang golnya cukup banyak, ada 15 gol yang udah dia cetak di Bundesliga, 7 assist. Nah ini cukup menarik ya, karena Hugo Ekitike itu sebenarnya bukan tipe striker yang nomor 9 banget. Bukan tipe striker yang ngendok di kotak penalti, nunggu umpan, tapi dia tuh lebih sering turun ke lini tengah. Kita bisa lihat dari di posisi dia yang ada di sini. Ya, ini kan udah di tengah ya. Jadi Ekitike ini ngambil bola benar-benar dari tengah dan dia memang suka memposisikan dirinya tuh di antara dua back dan coba untuk lari di blind spotnya back depannya dia nih ya. Jadi lari di blind spotnya back depannya dia itu bahu sama bahu ya, bahu ya. Ya ini berdasarkan penjelasan yang gue dapat juga ya di Opta Analis sama Coach Voice, memang Ekitike ini mencari ruang ya di antara dua back itu dan coba untuk tidak berlari melebihi back yang ada di depannya. Jadi dia berusaha untuk berlari di belakang back. Oke, ini saat dia berusaha untuk menerima umpan lambung langsung dari lini belakang. Kita ke gambar selanjutnya. Nah, Ekitike ini kita lihat kembali lagi. Dia bukan tipe striker yang suka stay di kotak penalti, cari ruang. Pokoknya dia berusaha untuk coba cari tempat yang tepat, memposisikan diri dengan benar untuk menerima umpan dari rekan-rekan timnya. Oke, kalau ini kita lihat bola dari Ansgar Knopf ya dikasih ke Christensen, dari Christensen akan dioper, makanya kena dioper ke arah sini. Makanya kenapa Ekitike ini posisinya tuh ada kembali lagi di belakang back lawan di blind spotnya. Ketika lawan back ini ya fokus ngelihat ya, matanya tuh fokus ke arah bola, Ekitike berusaha untuk masuk ke dalam. Meskipun dia nanti akan dijaga sama back yang di belakangnya, tapi dengan tingginya dia yang sampai 190 sentian, dan kemudian dia cukup cepat ya. Jadi back ini nih anak akan mengira-ngira nih, kira-kira Ekitike kapan akan bergerak nih. Nah, disitulah Ekitike akan mengambil timing untuk terima bola ya, masuk ke kotak penalti, dan sisanya ya tergantung finishingnya dia bisa nyelesain itu atau enggak. Kita lihat ke gambar yang lain lagi. Nah, tadi gue bilang kan, Ekitike ini bukan tipikal striker nomor 9 yang suka stay di kotak penalti atau cuma berusaha ada di depan. Dia selalu mencoba untuk turun ke lini tengah, jemput bola, atau dia bisa melebar ke sayap ya, dengan dia
Dia berusaha untuk jemput bola di lini tengah atau melebar ke sayap kiri atau kanan. Karena kebetulan Ekitike ini termasuk pemain yang larinya agak lumayan ya. Gua nggak bilang dia cepet banget, tapi agak lumayan. Dan skill dribble dia juga cukup oke. Untuk ukuran seorang striker, dia bisa loh untuk ditempatkan main melebar sebagai winger attacking ya, atau ya menjadi striker yang turun ke bawah, melebar. Makanya kenapa setiap kali dia melebar itu, pemain belakangnya dia, nomor 10-nya di Frankfurt itu masuk ke kotak penalti. Misalkan Ekitike ada di sini, ya kan? Berarti si gelandang ini tuh yang nanti masuk ke kotak penalti. Dia yang bawa bola, karena kan bisa aja dia mau putar ke sini, ya kan? Seperti yang ada di tanda panah ini, atau dia juga bisa ke sini. Ya, melebar. Dia bisa melebar atau dia bisa nusuk ke dalam. Yang jelas, di sini peran krusial nomor 10, yaitu adalah menggantikan posisinya dia sebagai striker alias menjadi false nine nomor 10-nya ini. Jadi disinilah Ekitike akan buka ruang lewat dribble dan kecepatannya. Kemudian dia akan kasih bola through pass atau umpan, atau dia juga bisa melebar, cari ruang untuk tembak sendiri seperti golnya dia ke gawang Wolfsburg ya. Gol pertamanya dia itu kan juga dia bawa bola dari luar kotak penalti, habis itu dia lari pokoknya sampai ke depan kotak penalti sini, masuk terus baru shooting. Ya bisa juga kayak begitu. Nah ini tergantung decision makingnya Ekitike seperti apa. Tapi yang jelas dia ini tipikal striker yang bukan nomor 9 murni yang lebih sering di area pertahanan lawan. Dia turun ke bawah, dia melebar ke kiri dan ke kanan. Kita coba lihat untuk shooting map-nya dia aja nih menurut Opta Analyst. Lihat, banyak banget kan ya dari sayap. Tuh lihat, ini dari sayap, ini dari sayap. Berarti kan dia memang seneng bawa bola dari lini tengah ke depan, bukan dari stay di depan aja. Dia juga suka melebar. Nah, disitulah kemampuan Ekitike ini akan memberikan warna baru bagi lini depan Liverpool. Karena dia bukan striker murni nomor 9 yang ada di kotak penalti, tapi dia juga bisa bergantian sama rekan-rekannya. Nanti akan gue jelasin lebih lengkap di tactical board, tapi yang jelas Ekitike ini tipikal striker yang sering turun ke bawah, terlibat dalam membangun serangan, sering melebar, bawa bola dari tengah ke depan, either itu dari tengah atau dari sayap kanan atau sayap kiri. Tapi kebanyakan sih dari sayap kiri ya, karena dia penendang kaki kanan. Cutting inside atau dia melebar, habis itu dia crossing ke kotak penalti. Tapi kalau kita lihat dari shoot ending carries-nya ini, dia lebih banyak nusuk ke dalam ya, lebih tipikal nusuk ke dalam, mencari ruang untuk cetak gol atau bikin kombinasi sama rekan-rekan setimnya. Kita coba lihat untuk heat map-nya dia nih. Heat map ini kan kira-kira pergerakan dia tuh ada di area mana aja sih? Ya, kembali terkonfirmasi bahwa Ekitike lebih sering berada di sisi turun ke bawah ya, sisi sayap atau tengah untuk bawa bola sampai ke kotak penalti dan finishing di situ. Nah, ini memberikan fleksibilitas yang cukup oke nih untuk Liverpool. Nah, sekarang gua membuat line up ya berdasarkan situasinya sekarang. Alias ini Liverpool yang ada sekarang nih. Ini belum ada tambahan-tambahan pemain lain ya, kayak Isak lah, atau Gehi lah, atau siapapun yang dirumorin. Oke, dengan komposisi sekarang, Ekitike yang ada sebagai striker barengan sama Darwin Núñez, jelas dia akan menempati posisi striker nomor 9. Di belakangnya ada Gakpo untuk sayap kiri, Mohamed Salah di sebelah kanan, Florian Wirtz akan dapat free roll sebagai gelandang serang nomor 10 playmaker, McAllister akan menjadi gelandang nomor 8 yang box to box, dan Gravenberch akan lebih ke area pertahanan gelandang nomor 6 ya, area sini nih ya. Kemudian back sayapnya ada Frimpong sama Kerkez. Nah, tadi gue bilang kan Ekitike ini tipikal striker yang sering jemput bola ke bawah. Artinya bisa aja itu jadi sejajar semua ya, jadi sejajar semua. Florian Wirtz lebih ke kanan atau dia akan free roll ya. Karena free roll dia bisa aja gantiin Ekitike sebagai false nine ke depan saat dia melebar, Gakpo lebih ke dalam, atau ya si Ekitike tukeran sama Gakpo yang lebih ke dalam, dia ada di kiri. Ya, jadi sejajar nih ya, Gakpo, Wirtz, Salah tetap di kanan. Ya, ini Salah nggak bisa diganggu-gugat ya. Posisinya ternyata di sebelah kanan. Kalau udah dapet Ekitike berarti dia no chance untuk main di tengah. Nah, di sini Ekitike selain bisa melebar ke kiri, kan dia juga bisa melebar ke kanan ya. Kalau dia melebar ke kanan, case-nya jadi kayak begini. Ya, Florian Wirtz masuk ke dalam,
tentunya Ekitike, tapi Salah tetap ada di depan gitu loh. Jadi Ekitike yang akan ngelebar, Wirtz sama Mo Salah yang akan ada di area kotak penalti lawan. Gakpo tetap akan melebar ke sayap kiri supaya ngasih opsi. Didukung dengan Frimpong dan Kerkez sebagai back sayap ya, tentu ini akan menjadi akan membantu Hugo Ekitike kalau dapat umpan-umpan yang bagus. Ya, ini kalau misalkan skenario-nya adalah di sini cuma ada Ekitike, nggak ada siapapun ya. Nunes kan pasti jadi cadangan atau bakal dijual ya. Asumsi seperti itu. Jadi ini menurut gua asumsi kalau Ekitike yang akan jadi nomor 9 ya dia bisa melebar, dia juga bisa turun ke bawah barengan sama Florian Wirtz ini. Jadi sini kosong nih. Ini bisa dimasukin sama Salah sama Gakpo. Ekitike sama Florian Wirtz ini akan bangun serangan dari belakang didukung sama McAllister. Oke, ini kalau cuma Ekitike yang jadi striker. Kalau misalkan Liverpool akhirnya mendatangkan Alexander Isak, nah ini dia skenario kedua. Oke, Ekitike yang akan ngelebar ke kiri dan di sini diisi sama Isak. Ya, di sini diisi sama Isak. Kalau udah kayak begini, artinya Isak sama Ekitike ini akan lebih gampang untuk tuker-tukeran posisi. Ya, Isak juga bisa ngelebar kan. Isak kalau main di Swedia kalau nggak salah dia lebih melebar dibandingin jadi striker nomor 9 karena di situ ada Gyökeres. Nah, dengan adanya Isak, Ekitike sama Isak ini bisa gonta-gantian karena dua-duanya ini tipikalnya mirip ya, mirip-mirip nih. Striker yang lebih turun ke bawah atau melebar dengan skill dribble, kemampuan olah bola, ball carries, kecepatan yang cukup oke, dan kemampuan finishing yang lumayan bagus ya. Gue nggak bisa bilang bagus banget, gue di tengah-tengah deh, lumayan aja. Karena bisa jadi bagus, bisa jadi enggak kan nanti. Nah kalau kayak gini, Florian Wirtz juga akan lebih free roll kalau misalkan bolanya itu ada di area kiri, ya berarti Florian Wirtz akan bantu ke sebelah kiri, ya kan, untuk create peluang. Nah, Isak yang akan ada di tengah. Atau kalau misalkan kebalikannya, ya Isak yang bisa aja yang ada di sayap, Ekitike yang ada di tengah, bola di Florian Wirtz ya dia bisa bikin kreasi. Apalagi kalau misalkan McAllister ikutan maju, Gravenberch disisanya sebagai gelandang bertahan sendiri. Ini akan benar-benar sangat attacking banget nih lini depannya Liverpool ya. Jadi di sini Ekitike sama Isak bisa gonta-gantian. Dan bisa nggak mereka gonta-gantian sama Salah? Iya bisa aja, tapi mungkin nggak selalu. Karena Salah ini tipikal penyerang sayap yang memang lebih fokus untuk di kanan dan mencoba untuk cutting inside gitu. Kecuali dia mau merubah game mainnya ya. Kalau misalkan mau di opsi yang lebih luas, Isak ini bukan gonta-ganti melebar sama Ekitike dari sisi kiri, tapi juga bisa dari sisi kanan. Artinya kalau kayak gini, berarti Salah yang masuk ke kotak penalti, Isak yang di kanan, tapi Florian Wirtz ini yang akan ikutan masuk ke dalam. McAllister yang akan coba support dari belakang sini, ya kan? Jadi ini bisa menjadi beberapa opsi nih kalau misalkan Isak beneran datang. Karena kalau dari informasi yang gue dapat di The Mirror, Ekitike itu didatengin bukan untuk gantiin Diogo Jota, tapi dia itu untuk gantiin Luis Diaz malahan yang dijual ke Bayern Munchen. Nah ini menarik ya, karena Ekitike diharapkan menjadi striker nomor 9 ya, tapi kok dia malah jadi pemain melebar. Nah ini nanti akan kita lihat nih. Berarti gaya mainnya Liverpool untuk dengan pemain sayapnya akan berbeda lagi di musim depan, karena nggak ada Luis Diaz yang lebih stylish, yang lebih creator gitu, bukan yang penyerang sayap eksplosif yang punya insting cetak gol tinggi layaknya striker. Nah ini yang jadi pemain lebarnya tuh striker masalahnya, Ekitike atau Isak gitu. Isak kalau misalkan dia tetap di tengah ya oke gitu kan, tapi ya mungkin nanti dia mencoba untuk cari ruang, turun melebar, nanti Wirtz bisa masuk, Isak yang di belakang, ya kan. Ini bisa akan ngasih opsi yang lebih banyak nih untuk Liverpool. Apalagi kembali lagi, back sayap mereka ini bagus. Ada Frimpong yang punya kecepatan, ada Kerkez yang punya visi permainan dengan umpan-umpan crossing yang akurat. Ini akan sangat menarik nih. Oke, nah ini skenario ketiga nih. Ya kita harus punya banyak skenario. Skenario ketiga adalah jika Liverpool lagi kena badai cedera atau performa drop. Misalkan salah satu dari pembelian mahal Liverpool nih ada yang drop nih. Siapa ya? Misalkan misalkan Wirtz lah. Wirtz bisa kita ganti posisinya ya. Jadi McAllister yang ada di depan, Wirtz ini bisa diganti sama si Szoboszlai. Ya.
Kenapa Szoboszlai jadi nomor 8? Karena gue lihat kemarin itu dia main di nomor 10 itu kurang efektif. Dia justru lebih efektif kalau main di nomor 8. Karena memang seperti itu tipikal Szoboszlai. Dia bukan playmaker. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ditaruh nomor 8, dia bisa lebih box to box, mengeksplor lini tengah. McAllister justru lebih cocok menjadi nomor 10. Kalau misalkan Wirtz cedera atau flop ya. McAllister bisa di tengah nih, ya kan? Nah, itu untuk beberapa alternatif ya. Sisanya ya pemain cadangannya ya, kalau Kerkez misalkan cedera atau dia ditarik keluar atau dia main nggak bagus ya ganti sama Robertson ya, bisa ganti sama Robertson. Di kanan Frimpong, tetap Frimpong menurut gua ya, karena dia Bradley ini belum bisa diandelin sebagai starter tiap minggunya ya, dia masih butuh jam terbang lagi untuk jadi starter. Dan untuk back nih, menurut gua kalau Guehi nggak jadi datang, tetap duetnya adalah Van Dijk dan Konate. Ya kita expect Konate ini perpanjang kontrak. Tapi kalau misalkan dia nggak perpanjang kontrak dan Liverpool datangin back baru, which is Guehi, ya udah tinggal ganti aja Guehi. Nah ini alternatif ketiga ya untuk line up Liverpool. Ya kita lihat nanti bagaimana Arne Slot meramu tim ini menjadi lebih baik. Oke? Sekarang kembali ke pertanyaannya soal Hugo Ekitike. Apakah Ekitike layak dihargain 90 juta? Jawabannya hanya bisa kita ketahui setelah dia main satu musim full di Liverpool. Kita lihat performa dia di semua kompetisi kayak apa. Nah sekarang parameter pemain 90-100 juta itu sukses tuh apa sih? Kalau seorang penyerang kan pasti yang dinilai yang kelihatan mata dong. Gol, assist. Tapi sekarang, di zaman sekarang, penyerang itu bukan cuma soal gol assist aja, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi untuk tim. Nah, ini letak masalahnya, karena salah satu kekurangan Ekitike adalah dia kurang proaktif dalam melakukan pressing. Dia beda kayak Firmino, dia beda kayak Jota, bahkan beda sama Nunes, dia kurang proaktif dalam melakukan pressing. Jadi kalau misalkan Arne Slot menginstruksikan Ekitike untuk melakukan pressing, of course dia bisa, tapi butuh kerja keras dan adaptasinya agak lumayan lama nih. Karena dia belum pernah main pressing sepanjang pertandingan kayak begitu. Tapi kalau misalkan dia nggak main pressing, dia coba untuk lebih fokus terlibat dalam membangun serangan, dia turut mengalirkan bola, nusuk dari lini kedua atau dari sisi sayap, atau dia melebar, dia bikin Florian Wirtz masuk ke kotak penalti, ya bisa aja gitu. Kontribusinya bisa aja menghidupkan serangan Liverpool, membuat serangan Liverpool jadi lebih dinamis. Despite dia cetak gol atau enggak. Tapi ya kembali lagi, harga 90 juta tuh ekspektasinya pasti gol dan assist ya kan. Jadi kita lihat nih, apakah Ekitike bisa bermain efektif atau enggak ya. Kalau dia bisa bermain efektif, memaksimalkan sekecil apapun peluang menjadi gol, orang akan mengatakan bahwa dia memang layak dihargai segitu. Tapi kalau misalkan jumlah golnya itu katakanlah nggak sampai 18 deh, ya, mungkin orang akan mempertanyakan kualitasnya. Itu dia nih, kita lihat bagaimana dia menghadapi pressure sebagai pemain mahal ya, yang didatangi sama Liverpool. Apakah dia bisa sukses kayak ya alumni Bundesliga lainnya, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, ya kan, mereka kan juga alumni Bundesliga nih. Terus siapa lagi ya alumni Bundesliga yang cukup sukses di Premier League? Ya ada beberapa kan ya. Kita lihat nih apakah dia berakhir seperti itu atau dia jadi Frankfurt scam lainnya nih setelah Luka Jovic, Sebastian Haller, sama satu lagi ada tuh yang lupa gue. Pokoknya ada lagi tuh Frankfurt scam. Oke, kita lihat gimana Ekitike akan blending ya di Liverpool. Karirnya kayak gimana? Apakah dia bisa memaksimalkan kemampuan terbaiknya atau justru malah flop? Itu aja. Drop di kolom komentar ya. Menurut lo Ekitike kayak gimana sih? Apakah dia cocok sama Liverpool? Apakah dia bakal flop atau justru bakal top? Ya, tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya lo dapat notifikasi saat gue bikin video baru, dan jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times ya. Soal Ekitike ini udah gue tulis ya di IDN Times. Lu bisa masuk ke link yang ada di deskripsi. Artikelnya udah dipublish, jadi silakan lu baca di sana analisis gue mengenai nilai tambah yang bisa diberikan Ekitike untuk Liverpool. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.